Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita dikumpulkan dan dipertemukan di dalam majelis, yaitu majelis munajat, majelis Al-Quran, majelis sholawat, dan majelis ilmu. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai ibadah di sisinya, dan mudah-mudahan majelis ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita sambung pelajaran kita, yaitu di dalam kitab Sifat 20, yang mana pada waktu sebelumnya kita sudah membahas sifat Allah yang wajib 20 dan sifat Allah yang mustahil atau kebalikan daripada yang wajib pun 20. Kemudian ada lagi satu sifat Allah, yaitu yang disebut dengan sifat jaiz. Sifat jaiz inilah inti sebenarnya daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempelajari ilmu ini wajib bagi orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu akalnya sudah sempurna, usianya sudah balik, sehat orangnya, sehat tadi itu ya akalnya sempurna, itu mukallaf namanya. Maka kalau sudah seperti itu, wajib hukumnya mempelajari ilmu ini atau ilmu tauhid ini. Jadi mempelajari suatu ilmu agama itu tidak hanya sebatas tentang ibadah, bagaimana tata cara sholat yang baik, syarat rukunnya, puasa, zakat, haji. Tidak cuma itu, tapi ada yang jauh lebih dari itu, yang paling utama, yaitu ilmu tentang ketuhanan atau ilmu tauhid yang biasa kita sebut dengan ilmu sifat 20. Kenapa ilmu ini wajib dan penting kita pelajari? Karena kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah harus mengenal siapa yang menciptakan kita. Makanya wajib hukumnya. Kalau sudah kenal dengan siapa yang menciptakan kita, insya Allah tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa sayang. Kalau sudah demikian, maka muncul semangat ibadah, lalu diiringi dengan semangat ibadah, dan ibadahnya itu pun insya Allah akan diiringi dengan kekhusyuan dan keikhlasan. Karena yang disembahnya ini, inya yakin bahwa Tuhannya itu memang benar-benar ada, dan inya sudah kenal dengan Tuhannya lewat ilmu sifat 20. Nah, jadi wajib hukumnya mempelajarinya. Bila nya terlangkau atau terlewati mempelajari ini, karena
dibuliki lagi, dibuliki lagi seperti itu. Mempelajari ilmu tauhid ini ilmu yang eksklusif, ya bahasa orang tuh apalah eksklusif itu apa ya? Nah, modelnya gitu. Istimewa. Nah, sangat istimewa mempelajari ilmu tauhid ini. Nah, yang sifat 20 wajib dan mustahilnya sudah lewat. Sekarang malam ini kita akan membahas sifat jaiz. Sifat jaiz Allah itu hanya satu. Nanti kalau ditanya ada berapa sifat jaiz bagi Allah, jawabannya satu. Apa satu itu? Ya, wa huwa fi'li mumkinun au tarkuhu. Yaitu Allah mungkin melakukannya atau meninggalkannya. Itu sifat jaiz. Mungkin akan kita berikan contoh supaya paham. Jadi bila ditanya sifat jaiz bagi Allah itu ada berapa? Jawabannya satu. Satu itu apa? Yaitu satu sifat jaiz bagi Allah bisa mungkin Allah melakukannya, bisa juga Allah tidak melakukannya. Jaiz itu artinya, kalau jaiz itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya jaiz itu boleh. Boleh itu apa? Boleh itu bisa ada, bisa tidak ada. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Nah, itu makna jaiz, supaya nyaman memahaminya. Jadi Allah memiliki sifat jaiz ini, bahasa nyamannya terserah Allah. Nah, itu sudah. Makanya inti daripada sifat-sifat Allah itu ya di jaiz ini. Dan kehidupan kita ini pun karena terserah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tadi ada pertanyaan sifat jaiz ada berapa? Satu. Apa satu itu? Bisa mungkin Allah melakukannya, bisa tidak. Jaiz itu apa artinya? Jaiz itu boleh. Boleh itu apa? Ya bisa ada, bisa tidak ada. Bisa ada, bisa tidak ada itu apa? Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Itu jaiz. Contoh, ada yang berjualan, berdagang adalah jualannya. Berdagang, berjualan itu apakah wajib untung atau tidak? Berdagang tuh apakah wajib untung? Wajib untungkah tidak? Kalau berdagang itu wajib untung, apakah kita pernah melihat orang berdagang rugi? Pernah melihat. Bahkan sampai bangkrut pernah melihat. Berarti untung itu tidak wajib. Tapi apakah ada orang yang berdagang itu untung? Ada. Apakah orang berdagang itu ada yang rugi? Ada. Berarti berdagang kalau untung dan rugi itu mungkin saja. Itu kalau kada wajib untung, kada wajib juga rugi, mungkin. Lalu kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia tugasnya apa? Tugasnya berusaha. Salah satu usahanya tadi berdagang. Tapi kita punya prinsip bagi orang yang sudah belajar tauhid, ilmu sifat 20, aku berdagang ini karena menjalankan perintah Allah, berusaha, berikhtiar, mencari rezeki. Tapi tidak wajib mencari untung. Karena keuntungan tadi mungkin Allah berikan, mungkin juga Allah rugikan.
Nah kalau sudah seperti ini, biar rugi kada mau merosting. Karenanya tahu ini sudah kehendak Allah, tugasku berusaha, tugasku berdagang. Itulah. Nah itu jais toh, supaya nyamannya memahami. Tapi bilanya berdagang rugi besar-besar, itu tandanya kenapa tuh bisa bilang orang berdagang lalu rugi sore. Itu apa tuh jawabannya kira-kira? Belum sampai, belum belajar ilmu. Yang belajar nih kadang-kadang masih bisa, apalagi yang kada. Ya Allah, apalagi yang kada. Sarjana ekonomi sudah, S2-nya masalah akuntansi, oke. Bahkan sampai doktor ahli dalam industri perdagangan, buka usaha bisa aja bangkrut, padahal doktor S3 sudah. Ada orang kada sekolah lulusan SD berdagang usaha sugih. Secara akal kada mungkin S3 ini kalah dengan yang SD ini. Ya kalau oke, itu berarti jawabannya sifat Allah yang jais. Terserah Allah. Terserah Allah. Ada orang berkurinah kursusnya nih kursus masak, macam-macam masakan kursusnya, macam-macam wadah bisa bolah, tuntung kursus dimodali, olahkan rokok, olahkan warung, buka usaha berjualan makanan, berjualan wadah. Karena tapi payu, maka sudah kursus. Modal cukup, lokasi ada, ruko ada tapi payu. Ada orang waktu itu ada kekawanannya hendak belang. Karena kekawanan hendak belang, sekedarnya ia memasak di rumah. Wadah yang biasa diolahnya, makanan yang bisa diolahnya. Disuguhkannya dengan kawannya merasa nyaman. Jar kawanannya nih nyaman lah ikan memasak, wadahnya mantap juga wadahnya, di mana belajar baolah, ternyata belajar dari coba-coba aja. Karena saat itu kawannya mencicipi merasa, lalu di hari hendak bacaraan kawan, coba minta ulahkan wadah yang semalam tuh nah nyaman rasanya, nelponlah dengan kawan. Aikam semalam bolah wadai yang waktu itu nyaman, bisalah mengolahkan aku wadai. Minta tolong benar, karena kawan minta tolong bisa ya. Kenapa antari duitnya ikam nukar bahannya, olahkannya antar. Kawannya ini tadi bacaran juga, suguhakan orang merasa itu nyaman lah. Mulai dari situ nyaman. Rami berpesan, maka kayak itu aja modelnya. Rami berpesan, timbul sukses berdagangan wadai. Kadang kayak yang korinah kursus, bermodal, berkok ada di rumah aja. Berarti itu jawabannya sifat jais bagi Allah. Nah itu jais tuh. Nah kesarah Allahnya. Nah bilanya berusaha kada wajib untung, kada wajib. Penting tugas kita berusaha, berusaha. Kemudian ulang contoh lain, kawin itu wajiblah bisi anak. Ya, supaya nyaman nih pahamnya, kawin itu wajiblah bisi anak. Kadang kedua nih bang, tak jawabannya saja. Berapa banyak orang sudah puluhan tahun berumah tangga karena bisi anak. Tapi berapa banyak juga orang puluhan tahun berumah tangga racap anak nang kayak gigi tasbih.
33 anak Rajab. Pukulannya sama aja juga, mentah itu juga kan. Iya kadang yang ini kata jadi, nah ini Rajab maka kita sendiri. Setahun sekali banyak, setahun sekali banyak. Ada yang hari-hari bau nggak pun ada jadi. Berarti kawin tuh kada wajib bisa. Yang penting kawin itu tugasnya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Selesai. Masalah kena diberi keturunan, alhamdulillah kada pun kada apa-apa juga. Ini sifat jais bagi Allah. Terserah. Nah ini umum dulu. Nah, kemudian karena kita hidup di dunia, jam berapa nih? Oh masih lawas belum. Hidup di dunia ini. Dunia ini adalah negeri sebab akibat. Dunia ini bilanya terjadi sesuatu pasti ada sebabnya. Itu di dunia pasti mencucul sampah ada api, ada asap. Ada asap karena ada api. Maka itu pasti di dunia itu pasti kada bisa ada. Bila lapar, jawabannya supaya kenyang, makan. Itu kalau makan. Padahal Allah kuasa membuat kita kenyang walaupun kada makan. Bisa aja. Allah hendak. Tapi karena hidup di dunia ini negeri sebab akibat. Bila lapar, makan. Ada orang lapar, ya Allah ulun lapar, kanyang akan ulun, umpamanya. Ujar Allah kada bisa. Walaupun aku puasa, makan kan supaya kanyang. Itu sifat jais bagi Allah. Terserah Allah. Allah hendak menganyangkannya lewat makan, bisa. Allah hendak menganyangkannya tanpa makan pun bisa. Ini jais, sifat terserah. Garing kan samanya, ya Allah sembuhkan ulun. Ujar Allah, bisa aja aku sembuhkan, tapi kamu harus berobat. Karena dunia ini negeri sebab akibat. Terserah Allah. Tapi walaupun kada berobat pun bisa Allah. Suka-suka Allah. Suka-suka. Jadi kita ini hidup tergantung Allah. Suka-suka Allah mengatur kita. Allah hendak maulah kita sugih, Allah hendak maulah miskin, Allah hendak menjadikan kita pejabat ini kada, terserah. Yang penting berusaha. Karena Allah memiliki sifat jais. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Nah ini poin inti daripada semua sifat Allah ini ada di sifat jais. Bila sudah kita mempelajari ini, lalu tahu, oh berarti kita ini tugasnya di dunia ini sebagaimana tugas utama beribadah sudah. Kemudian usaha sekedar yang kita mampu, yang Allah berikan kemampuan kepada kita sudah. Masalah untung kena dengan rugi kada apa-apa, rugi kada takutan. Ini kadang-kadang hanya hendak berusaha bagi sahan lawan bini umpamanya. Aku hendak berjualan umpamanya nih, berjualan hintalu ujar laki. Wah ujar nang bini hintalu usia banyak pecahan rugi. Banyak ruginya aja ujar hintalu toh. Ujar bini nih hitung-hitungan. Ujar nang laki buktinya apa rame aja orang berjual hintalu sugih aja.
Kadanya banyak keruginya. Dipikir pulang laki ini syarat ketakutan lahirnya bos bepadah pulang berusaha ini jangan pulang jawabannya pokoknya syarat ketakutan rugi. Lalu bila menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah ini yaitu berikhtiar. Bila ada ada modalnya jalankan aja dulu. Masalah untung kena rugi pun kada apa-apa. Bila untung alhamdulillah, rugi kada apa-apa. Yang penting ini tugas sudah dilaksanakan. Bila mau nang itu nyaman ya hidup nih, nyaman. Kada apa-apa insyaallah. Nah, bila mau seperti itu. Ini bilanya sudah meroseng-roseng itu tadi tandanya belajar tauhid kada sempurna atau memang kada pernah belajar ilmu tauhid. Pokoknya di dalam rumus otaknya ini serba harus untung, harus dapat. Bila membeca harus dapat, tukang membeca nih harus dapat pelanggan. Bila kada bisa dihampasnya beca. Amunnya kawa juga menghampas beca. Barat. Nah, itu. Jadi Allah memiliki sifat jais. Sifat jais Allah ada satu. Satu itu apa? Bisa mungkin, bisa tidak. Sewaktu-waktu bisa ada, sewaktu-waktu bisa tidak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Nah, itu sifat jais bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahamlah gemetan kita memahami gemetan karena ini poin pentingnya. Sifat jais ini poin inti daripada semua sifat-sifat Allah yang lainnya. Kalau yang ada ini sudah difasilitasi oleh Allah, tangan bisa bergerak, kaki ada tenaganya, ada otaknya, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ini sudah difasilitasi, tinggal menjalankan perintahnya dan berusaha. Selebihnya terserah Allah. Nah, bahasa terserah itu apa? Tawakal lah. Nah, tawakal. Bila sudah membuat tawakal, usaha dijalankan, tawakal serahkan kepada Allah, itu nyaman. Bila untung inya bersyukur, bila rugi inya bersabar, sudah selesai. Selesai. Kira-kira itulah. Nah, karena insyaallah kita buliki lagi minggu depan bila masih kurang. Kadang-kadang tuh apakah ada lagi nak buliki lagi. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur dan istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah kita, berkah ilmu yang kita dapat. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana ya dhal 'ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin.
احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزال رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.